Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sofia Rantan akan mempresentasikan perbandingan hukum waris di negara Thailand. Ahli waris dari pasangan menikah, anak dan orang tua. Pasangan hidup tidak menikah, legitima forti, pasangan sesama jenis. Anak luar kawin, anak angkat, wasiat, wajibah, terlarang sebagai ahli waris. Ahli waris dari perkawinan campuran, warga negara. Ahli waris dari perkawinan poligami. Terbelakang, sistem hukum yang dianut oleh Thailand adalah sistem hukum civil law. Kerajaan Thai, nama yang dikenal sebagai sistem kerajaan negara Thailand. Asal mula kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, kerajaan Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1239. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan kerajaan Sukhothai. Kebudayaan kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16, namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya pada kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Isi ahli waris dari pasangan menikah. Anak dan orang tua, ahli waris dari pasangan menikah. Anak dan orang tua, pasal 1629 Civil Law and Commercial Code. Ada 6 ahli waris. Menurut Undang-Undang Thailand, masing-masing kelas berhak mewarisi dengan urutan sebagai berikut. Keturunan, orang tua, saudara kandung, kakak dan adik setengah darah, kakek dan nenek, paman dan bibi. Pasal yang masih hidup juga merupakan ahli waris pasal 1939 harus berdasarkan pernikahan yang sah dan terdaftar. B. Legitima forti. Tidak ada legitima forti di Thailand. Di Thailand, jika wasiat telah dibuat, maka harta warisan dapat dibagi secara bebas. Waris dapat secara bebas menunjukkan ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan di negara asing yang mencadangkan sebagai harta warisan kepada ahli waris yang dilindungi seperti keturunan. C. Pasangan hidup tidak menikah. Dalam sistem hukum waris Civil Commercial Code, Thailand tidak mengatur mengenai bagian warisan bagi pasangan hidup yang tidak menikah, karena hanya pasangan hidup yang menikah secara sah yang berhak menerima bagian waris. Hal ini berdasarkan pasal 1457 Civil and Commercial Code Thailand. Pernikahan tidak diakui di Thailand hanya pernikahan yang telah didaftarkan. Jadi, pasangan hidup tidak menikah dapat memperoleh warisan, yaitu dengan wasiat atau membuat perjanjian kohabitasi. D. Pasangan sesama jenis. Secara hukum, dua orang dengan jenis kelamin yang sama tidak dapat menikah di Thailand. Dan juga pernikahan yang sah antara waria tidak dapat dilakukan di bawah hukum Thailand jika bagi pasangan sesama jenis tidak mendapatkan bagian warisan karena hukum Thailand tidak melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi pasangan hidup sesama jenis dapat memperoleh warisan, yaitu dengan wasiat atau membuat perjanjian kohabitasi. Anak luar kawin. Bagi anak luar kawin, anak tidak sah memperoleh bagian waris seperti yang tertera dalam pasal 1929 Civil and Commercial Code. Namun jika anak tersebut dieliminasi oleh ayahnya, maka anak tersebut dianggap sebagai keturunan sebagai anak-anak sah
Jadi anak berkawin memperoleh warisan yaitu dengan legitimasi oleh ayahnya dan memperoleh bagian waris sama dengan anak kandung. F. Anak angkat. Pasal 1627 Civil and Commercial Code, anak tidak sah yang telah dilegitimasi oleh ayahnya dan seorang anak angkat dianggap sebagai keturunan sebagai anak-anak sah menurut pengertian Kitab Undang-Undang. Jadi anak berkawin memperoleh warisannya itu dengan legitimasi oleh ayahnya dan memperoleh bagian waris sama dengan anak kandung. Y. Wasiat wajibah. Di Thailand, jika wasiat telah dibuat, maka harta warisan dapat dibagi secara bebas. Waris dapat secara bebas menunjukkan ahli warisnya. Ini berbeda dengan ketentuan di negara asing yang mencadangkan sebagai harta waris pada ahli waris yang dilindungi serta seperti keturunan. H. Terhalang sebagai ahli waris. Dalam Civil and Commercial Code, dikategorikan terhalang sebagai ahli waris yaitu karena melakukan hal-hal yang mencabut hak waris seperti penipuan atau pembunuhan terhadap waris. Pasal 1909 Civil and Commercial Code and the Justus dapat mencabut waris salah satu ahli waris. Menurut undang-undang hanya dengan pertanyaan niat yang tegas. 1. Dengan kehendak. 2. Secara tulis dititipkan para pejabat berwenang identitas ahli waris. Yang kehilangan ahli waris harus dinyatakan dengan jelas. Namun ketika seseorang telah membagikan semua hartanya dengan wasiat semua ahli waris yang menurut undang-undang yang bukan ahli waris berdasarkan wasiat dianggap tidak mewarisi. Pasal 1604 pertanyaan pencabutan hak waris dapat dicabut. Jika pewarisan dilakukan dengan wasiat, pencabutan dapat dilakukan dengan wasiat, tetapi jika pembatalan warisan secara tulis dititipkan pada pejabat yang berwenang, pencabutan itu dapat dilakukan baik dari yang tertentu dan substansius atau dua. Ahli waris di perkawinan campur warga negara. Perkawinan negara asing antara orang Thailand atau antara orang Thailand dan orang asing dapat dilakukan menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Thailand yang diundang dengan tempat perkawinan itu terjadi. Jika pasangan ingin pernikahan dicatat menurut hukum Thailand, pendaftaran itu harus dilakukan oleh pejabat diplomatik atau konsuler Thailand. Dalam kasus pasangan kawin campuran ras di Thailand, wasiat dapat menetapkan bahwa harta warisan termasuk harta benda nyata dari pasangan asing diwarisi oleh anak-anak. Biasanya juga persyaratan lain dapat diatur dalam wasiat seperti likuidasi aset dan lain-lain. Jika ahli waris dapat perkawinan poligami di Thailand, dilarang poligami, diatur dalam ketentuan pasal 1452 Civil and Commercial Code yang berbunyi perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika laki-laki atau perempuan itu sudah menjadi pasangan dari orang lain. Pasal 1636 Civil and Commercial Code mengenai banyak istri itu jika de justus meninggalkan beberapa istri yang masih hidup yang memperoleh status hukumnya sebelum berlakunya Civil and Commercial Code buku 5. Maka semua istri itu secara bersama berhak mewarisi menurut golongan dan menurut bagian sebagai diatur dalam pasal 1935. Namun demikian, sebagai di antara mereka masing-masing istri kedua berhak untuk mewarisi setengah dari bagian yang jadi hak istri utama. Sehingga poligami diperoleh sebagai Civil and Commercial Code buku 5 berlaku. Praktik poligami resmi diadopsi menjadi hukum keluarga Thailand sejak 1 Oktober 1935. Namun poligami masih ada, dipraktikkan dan diterima meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Kesimpulan, penerapan hukum waris di Thailand diatur dalam Civil and Commercial Code, namun untuk yang beragama Islam dapat memilih menggunakan Civil and Commercial Code atau berdasarkan hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam ini di Thailand sangat terbatas. Dan dari segi subjek, namun hukumnya dibatasi hanya pada hukum keluarga dan hukum kewarisan dan berlakunya dibatasi hanya 4 provinsi bagian selatan di wilayah Thailand. Untuk pembagian kewarisan di negara Thailand juga berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada ahli waris, di mana hartanya harus dibagi di antara ahli waris yang sah atau siapapun yang disebut dan di bawah wasiatnya. Sistem hukum suksesi dan warisan Thailand dikomunikasikan dan dapat ditemukan dalam buku 5 Suksesi Civil and Commercial Code, antara lain mengatur pembagian
dan administrasi harta warisan seseorang setelah kematian. Bagian membuat warisan yang sah di Thailand judul 3 wasiat dan menentukan apa yang terjadi pada harta seseorang setelah kematian dan tidak ada wasiat terakhir atau wasiat yang dibuat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.